keluargaku semua, dalam suatu kebakaran, semua orang menganggapku imut. Bahkan tunanganku juga mengkhianatiku. Untungnya, aku mendapatkan satu-satunya palu penempa takdir surgawi. Aku bisa mengubah roh binatang menjadi mesin, menciptakan pasukan mesin yang menghancurkan dunia, membuat semua orang tidak bisa menggapai. Roh tempurku adalah palu. Bangun palu rusak, seumur hidup hanya bisa menjadi imut. Hahaha, Suchen, kamu memang imut. Ye King Huan, kamu adalah tunanganku. Pertunangan dibatalkan. Aku wanita Tuan Zhao. Ini takdirmu, Imut kalian akan mendapat balasan. Zhao San. Beruang lahar ganas. Berhenti. Roh tempur hilang. Kamu bahkan tidak lebih baik dari imut. Akulah yang melakukannya. Kamu. Selama tidak menikah dengan sampah sepertimu. Apa artinya ini? Hahaha. Dendam darah yang dalam. Tak bisa bersama di bawah langit yang sama. Jika dendam ini tidak dibalaskan, aku tidak akan menjadi manusia. Semuanya belum berakhir. Aku tidak menerima takdir. Tidak akan. Teknik terlarang sungguh mematikan. Tapi aku punya modal untuk membalas dendam. Palu penempa takdir surgawi. Aku bisa mengubah roh binatang yang sekarat menjadi mesin. Kekuatan melonjak drastis. Benar-benar berhasil. Ada roh binatang. Itu kera raksasa penyangga langit dan laba-laba api. Tunggu sampai ada yang menang, yang kalah akan menjadi bahan modifikasiku. Laba-laba api pergi. Giliranku muncul. Berani menunjukkan gigi? Lihat palu. Palu penempa takdir surgawiku bisa membuat kekuatan roh binatang melonjak drastis sementara sepenuhnya tunduk padaku. Misi selesai. Selesai? Binatang roh mekanik pertamaku. Sempurna jadi. Mulai sekarang panggil kamu Xiao Yuan. Ya, Tuan. Kamu bisa bicara. Berani kembali. Sedang bingung mau uji pedang hancurkan itu. Astaga, satu pukulan langsung mati. Kekuatan ini meningkat 10 kali lipat lebih. Siapa yang berani panggil aku sampah ini akibatnya? Ada yang datang. Ada yang bayar untuk nyawamu. Serahkan kepalamu dengan patuh. Kakak beri kamu kematian yang cepat. Kau dikirim oleh Ye King Huan, kan? Kau tak perlu tahu banyak Taiyu Xuanying antar dia pergi. Menyelesaikan sampah seperti ini lebih mudah dari membunuh semut Xiao Yuan. Tidak mungkin. Bukankah kau roh sampah? Aku paling benci dibilang sampah. Robek itu untukku. Dengan tangan kosong merobek Taiyu Xuanying hukuman ini. Ini roh apa? Masih berani teriak. Aku pukul kau 3 kali. Aku pukul. Kenapa begini? Wanzong. Di bawah perubahanku, kekuatan elang besi hitam melonjak drastis. Mulai sekarang panggil saja elang kecil.
Elang besi hitamku, bagaimana bisa menjadi roh bela diri milikmu? Kau ini monster apa? Sekarang, giliranmu untuk pergi. Tuan Su kakek, aku salah. Sikap sombongmu tadi. Aku buta mata, mohon ampuni nyawaku. Buat sendiri tak akan selamat. Kau tidak boleh menyentuhku, aku adalah... Banyak omong kosong. Di dunia ini, gak ada orang yang tak berani aku sentuh. Ayo pulang. Terbang memang cepat. Kebakaran. Kenapa rumahku terbakar? Cepat ke sana. Semua hilang. Bahkan yang ditinggalkan ibuku satu-satunya kenangan hancur. Siapa yang melakukannya? Kakak ipar. Kenapa rumahku terbakar? Tunanganmu yang melakukannya. Dia bilang, kau berselingkuh. Rumah ini bawa sial. Dia suruh bakar habis. Orang jahat. Dia tidak akan melepaskanmu. Ini uang dan bekal. Cepat lari. Hehe. Mau lari kemana? Tuan ini. Dia adalah keponakan jauh. Keponakan jauh. Ya, Kau pikir aku buta? Kau sangat sombong ya Muan. Kau pikir aku buta? Xiao Chen. Lepaskan. Berani membakar rumahku? Bayar dengan nyawamu. Celaka. Seorang sampah berani pamer di depanku. Bangkit, hajar dia. Tidak tahu diri. Keluarlah kalian semua. Ini. Serang. Satu jangan sisakan. Apakah ini masih Xiao Chen yang kukenal? Sedangkan kau? Kau? Bukankah kau tidak memiliki roh bela diri? Serahkan nyawamu. Berani menyentuhku? Kantor wali kota tidak akan melepaskanmu. Xiao Chen, jangan gegabah. Di kantor wali kota banyak master. Kau tidak bisa melawan mereka. Apa? Jangan khawatir. Seluruh kantor wali kota, tidak ada satupun yang akan lolos. Xiao Chen, kau sudah sekuat ini? Orang lemah akan ditindas. Aku harus menjadi kuat. Jika orang tuamu melihat dirimu sekarang, betapa bangganya mereka. Kekuatan kantor wali kota tidak bisa diremehkan. Untuk memodifikasi roh binatang yang lebih kuat, aku datang ke hutan roh binatang. Itu karena keberuntungan. Begitu datang, aku langsung bertemu ular lahar yang sedang menjalani tribulasi. Ular piton lava sedang menjalani cobaan. Tunggu sampai gagal, lalu tubuhnya jadi milikku bahan modifikasiku. Oh tidak, dia akan berhasil melewati cobaan. Hei, berhasil menjadi naga api pembakar langit. Aku harus cepat pergi. Selesai ketahuan. Seekor semut berani mengintip rajaku.
Bahkan dengan sisa 20% kekuatan. Cukup untuk menghancurkan. Kalau aku lari sekarang, pasti mati. Harus bertaruh semua. Keluarlah kalian semua. Hanya segini kemampuannya. Bahkan tidak cukup untuk menggaruk. Kalau begini, aku pasti mati. Aku harus cepat temukan kelemahannya. Bagian tanpa sisik di leher. Itu pasti kelemahannya. Kendalikan dia untukku. Kesempatan bagus. Beri aku. Meskipun agak kacau. Tapi itu sepadan. Akhirnya aku bisa mulai bekerja. Benar-benar tidak mengecewakan. Lumayan. Naga api pembakar langit. Sekarang dia adalah binatang jiwaku. Mulai sekarang aku panggil kamu Xiaolong. Ya. Saatnya meratakan kediaman wali kota. Kalian berdua sangat serasi. Semoga bahagia selamanya. Semoga segera punya anak. Hahaha, terima kasih atas doanya. Silakan masuk. Su Chen dari keluarga Su, aku datang ke kediaman wali kota untuk menyelesaikan urusan lama. Di hari bahagia malah bawa peti mati untuk mengacau. Dia mau mati. Wah, bukankah ini si pecundang Su? Kenapa tidak sembunyi saja, berani datang mencari mati? Putra wali kota, bahkan wanita bekasku yang tidak berharga kau ambil. Tentu saja aku harus datang melihat. Kau, Seekor anjing kehilangan majikan, berani menggonggong di pesta pernikahanku? Ngomong-ngomong, cocok juga. Apa maksudmu? Pernikahan dan pemakaman jadi satu langkah. Para tamu ini jadi tidak perlu repot datang lagi. Aku akan membuatmu bersujud dan mengaku salah. Mana para pengawal? HMPH, hanya beberapa sampah. Panggil lebih banyak orang. Kurang ajar. Serigala angin, serang. Xiao Yuan, apa ini? Monster? Kera batu penopang langit kenapa jadi begini? Aura ini setara dengan Raja Binatang. habisi mereka. Jiwa tempurku hilang. Ini. Apa ini benar-benar Su Chen? Masih ada andalan? Panggil saja lebih awal. Kalau terlambat, sudah tidak ada waktu. Hanya besi tua. Kau pikir kau tak terkalahkan? HMPH. Kediaman wali kota hanya segini kemampuan? Rakyat kurang ajar. Kau pikir kediaman wali kota mudah diinjak? Belum selesai. Hukum kakinya. Hukum lidahnya. Aku ingin dia hidup. Tidak. Seperti tiga. Ular berbisa sisik besi. Kamu lebih baik dari yang tadi, sedikit lebih kuat, tapi hanya umpan meriam. Anak nakal berani menghinaku. Terimalah, Lan. Elang kecil. Serahkan padamu. Itu adalah
Elang hitam berbulu besi. Kamu ternyata punya 2 roh bela diri. Aneh kah? Dua roh bela diri. Bagaimana Su Chen melakukannya? Aku juga tidak tahu. Saatnya kalian membayar hutang. Sayang kecil tetaplah sayang kecil, berapapun roh bela diri tetaplah sampah. Beruang ganas api merah. Kalian kembalilah. Belum bertarung sudah takut. Meskipun punya 2 roh bela diri, apa pedulinya? Seumur hidup nasibnya selalu diinjak-injak orang. Hah? Kamu salah, bukan 2. 3. Naga kecil. Ini tidak mungkin. Naga api pembakar langit adalah eksistensi tingkat raja binatang. Bagaimana mungkin itu menjadi roh bela dirimu? Su Chen punya 3 roh bela diri. Tambah 3 sayang kecil, juga tidak mengubah kenyataan bahwa kamu adalah fakta bahwa kamu adalah sayang kecil. Aku, Tuan Muda, akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan. Selesaikan dia. Beruang ganas api merahku. Kayu. Menelan beruang api merah dalam sekali telan Su Chen sangat menakutkan. Tadi bukannya tadi kamu banyak bicara? Lanjutkan. Su Chen, kau menghancurkan roh tempurku. Mari kita lupakan pertikaian kita. Ya. Bagaimanapun, kita pernah bertunangan. Bagaimanapun, kita pernah bertunangan. Lebih baik kita berpisah dengan baik. Kalian membakar rumah leluhurku, menghancurkan roh tempurku, tertawa senang sekali, sekarang bilang itu sudah seimbang. Atas dasar apa? Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan untuk orang tuaku menuntut keadilan. Jangan datang ke sini. Ayahku adalah wali kota, berani menyentuh sehelai rambutku, dia pasti akan menghancurkanmu. Kebetulan ayahmu datang. Jadi aku tidak perlu mencarinya lagi. Sobat muda, kenapa harus marah begitu? Ayah? Tolong. Kau mau menghalangiku? Aku ini hanya melindungi anakku Zhao Yuan. Ye King Huan kau ingin menghukum. Terserah padamu. Apa? Ayah, King Huan adalah istriku, kau tidak bisa mengabaikannya. Diam. Ada ribuan wanita di dunia, ganti saja yang lain. Zhao Yuan. Tuan Zhao, cepat tolong aku. Sayang, kau benar-benar punya perhitungan yang bagus. Apa maksudmu? Anak tidak dididik. Kantor wali kota, membantu kejahatan, tidak bisa dimaafkan. Hehe. Awalnya aku menganggapmu muda dan bodoh. Ingin melepaskanmu. Karena kau tidak tahu berterima kasih. Maka, tinggalkan nyawamu. Beruang perang bumi, hancurkan mereka. Sepertinya aku harus menggunakan jurus itu. Tahu takut kan? Sayang sudah terlambat. Cukup bermain. Harus berakhir. Xiao Long bergabung.
ini. Periode ketiga kalian telah tiba. Tidak baik. Selesai. Tahap ketiga kalian sudah tiba. Tidak baik. Milikku. Roh bela diriku. Ini. Bagaimana mungkin? Su Chen, dia kapan jadi sekuat ini? Tuan Zhao, cepat cari cara. Pergi, semua, gara-gara perempuan ini. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku. Barang bagusmu jadi milikku. Kamu. Apa yang akan kau lakukan pada beruang tempurku? Ini. Perubahannya terlalu besar. Mulai sekarang panggil kau beruang kecil. Beruang tempurku menjadi miliknya. Mungkinkah palu penempa kehidupan surgawi yang legendaris? Satu orang menjadi pasukan. Legenda itu ternyata benar. Engkau memang tahu barang? Selesai. Kali ini benar-benar kena batu. Ayah, cepat bangun, kau kan wali kota, cepat bunuh dia. Yuan lari, cepat lari. Ayah, Dia ternyata sekuat ini. Selanjutnya. Giliran kalian. kayu, Selanjutnya. Giliran kalian. Kamu. Jangan datang ke sini. kakek Su. Semua harta di kantor wali kota semuanya untukmu. Oh iya. Perempuan ini juga ku kembalikan padamu. Zhao Yuan. Kakakmu bilang cinta aku selamanya. Cinta kamu. Orang sepertimu juga pantas. Anjing dan jalang, kalian tidak ada yang bisa lolos. Kakek Su, kamu ampuni aku. Kamu pantas? Anakku. Su Chen. Aku salah. Aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan. Pergi. Aku akan jadi kekasihmu yang manis, jadi budakmu. Aku bodoh, kumohon maafkan aku. Maafkan kamu? Boleh saja. Benarkah? Kamu duluan ke neraka, minta maaf pada orang tuaku. Jangan. Bu, Jangan. Binatang roh. Carisan. Melawan aku? Kamu masih terlalu hijau. Lepaskan aku. Aura ini. Rubah berekor 9. Dia adalah avatar dari permaisuri kekaisaran. Permaisuri. Kebetulan. Jadi aku tidak perlu mencarinya. apa? Bagaimana mungkin wanita itu adalah permaisuri? Jika dia menghalangi tubuh asli, permaisuri akan merasakannya. Seluruh kota akan ikut binasa. Semut, aku akan membuat jiwamu hancur berkeping-keping. Habis. Semuanya habis. Sekali permaisuri marah, darah akan mengalir bagai sungai.
Tidak mungkin. Serangan penuh kekuatanku. Ternyata. Kakak kamu sebenarnya siapa? Orang yang akan mengantarmu mati. Tidak baik. Muwan. Tidak baik. Berhenti. Dia adalah avatar kaisar wanita. Jika dia mati, seluruh kota sejuta nyawa akan ikut mati. Kaisar wanita? Avatar. Pantas dia berani membakar seluruh keluargaku. Kalau begitu, suruh kaisar wanita datang. Tapi hari ini, wanita ini harus memberi aku ganti nyawa orang tuaku. Semut kecil. Begitu sombong. Wujud aslimu akan membuatmu menderita. Selesai. Semua selesai. Ayah, cari jalan cepat. Aku masih muda, aku belum mau mati. Aku pasti mati. Tapi kau tidak akan lolos. Hahaha. Kalau begitu, kau duluan yang turun cari jalan. Kaisar wanita akan segera menyusul. Kakek Su, jangan bunuh aku serahkan nyawaku padamu. Istana kota jadi milikmu. Terlambat. Ayahmu kesepian di alam baka. Kirim kau untuk berbakti. Kaisar wanita, kau bunuh seluruh keluargaku. Kau harus bayar dengan darah. Dinasti. Cepat atau lambat akan kuinjak habis. Su Chen. Istana kota runtuh. Lari cepat. Zong, Yang mulia. Anggur sudah dikupas. Taruh saja. Gandaku. Siapa? Berani sekali. Berani menyentuh gandaku, aku akan menangkapnya. Dan bermain-main dengannya. Liu Gonggong. Hamba di sini. Selidiki. Dalam 3 hari. Bawalah anak itu ke hadapanku. Hamba patuhi titah. Berani menyentuh ganda baginda. Hamba membuatnya tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Kebakaran, cepat padamkan api. Itu adalah kediaman tuan kota. Xiao Chen. Kamu pergi kemana? Syukurlah tidak apa-apa. Anak ini, sebenarnya pergi kemana? Kediaman tuan kota. Apa? Aku membakar kediaman tuan kota. Kah kamu membakar kediaman tuan kota? Mu? Siapa? Siapa sih? Ayo cuci baju bareng. Kamu duluan aja. Aku menyusul. Kamu membakar kantor wali kota. Di belakang kantor wali kota ada istana. Kamu membakar kantor wali kota. Istana tidak akan melepaskanmu. Cepat pergi. Tinggalkan kota ini. Sejauh mungkin. Kakak ipar, jangan takut. Kalau mereka datang satu, aku bunuh satu. Wali kota di sini. Di mata mereka. Bahkan lebih rendah dari anjing. Apa yang bisa kamu lawan mereka? Kamu membakar kantor wali kota. Itu sama saja menampar muka istana. Dengarkan kakak ipar. Lari cepat. Kekuatanku sekarang masih jauh dari cukup. Aku butuh binatang roh yang lebih kuat. Ambil ini. Pergi ke kabupaten tetangga untuk bersembunyi. Xiao Chen. Kakak ipar, jaga diri. Kakak ikut kata kamu. Aku pergi sekarang. Kamu juga harus hidup. Langit terbelah. Lari cepat. Apa? Apa monster ini? Kayu. Ini adalah. Di mana sisa-sisa keluarga Su? Kong Kong ada di sana, Su Chen tinggal di sana. Hamba ingin lihat apa gerangan yang berani menyentuh tubuh yang mulia. Nah,
Apa ini? Cari seekor semut pun jangan dilepaskan. Kong, tidak ada orang. Kabur. Gali sedalam 3 kaki tetap harus menggali dia keluar. Masih ada orang. Tangkap dia untuk Ham. Yang hidup. Tolong aku. Lari, kenapa tidak lari? Jangan mendekat. Langit runtuh. Cepat lari. Kayu. Habis. Pergi, semua pergi. Terselamatkan. Kakek, kehilangan jejak. Warga memenuhi jalan. Saudara-saudara tercerai-berai. Sampah. Sekelompok sampah. Kakek, anak itu, Su Chen, benar-benar kabur. Kabur. Tutup kota. Jangan biarkan seekor lalat pun terbang keluar. Inilah akibat melawan kekaisaran. Surat perintah penangkapan kekaisaran. Su Chen, seluruh keluarganya akan dibunuh. Siapapun yang menyembunyikannya akan dihukum mati. Siapapun yang memberi petunjuk, dihadiahi 1000 keping emas. Dijadikan bangsawan. Kakak ipar, jaga dirimu. Tunggu aku menghancurkan kekaisaran, lalu kembali menjemputmu. Kekuatan tersembunyi. Kekaisaran ternyata tidak bisa dibandingkan dengan kediaman wali kota. Aku harus menjadi lebih kuat. Aku harus di sini, membangun pasukan mesin. Kayu. Ular Xuanming 2 kepala. Racunnya meluluhkan tulang, cukup langka. Berani menyerangku diam-diam. Xiao Yuan. Aku datang. Xiao Yuan, pergi. Robek dia. Mau lari? Kamu pikir bisa kabur? Lari. Aku biarkan kau lari. Larilah. Kenapa berhenti? Barang bagus, jangan sia-siakan. Kebetulan butuh ahli bawah tanah. Lihat palu. Dasar pengecut, keluarlah. Berani rebut mangsaku, kau cari mati. Cuma gitu, karena ini, tanaman merambat, biarkan api Xiaolong bakar jalannya. Xiaolong, Bakar habis semua hangus. bakar semuanya dengan api. Lihat kau masih bisa sombong. Kayu habis. Xiaolong, aku ingin lihat, apa jalarannya yang banyak, atau api saya yang kuat. Xiao Xiong, serang dia. Aku ingin lihat, sebenarnya benda apa itu? Ini pohon willow? Tumbuh anggota badan baru? Sepertinya ini harta karun, kira-kira paling rendah, setingkat raja binatang. Justru itu yang aku lawan. Xiao Xiong serang dia. Benar-benar sulit. Trik kecil Xiao Yuan. Ini beracun. Lepaskan aku. Sepertinya harus serius Muan. Naga kecil bergabung. Kekuatan ini lebih kuat dari sebelumnya.
Tahap ketigamu sudah tiba. Manusia biasa jangan harap bisa menyakitiku. Api ini mustahil kepalaku. Kekuatan segini bahkan tidak cukup untuk menggelitiku. Ketemu jantungmu. Tidak, jangan. Pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga, matilah. Akhirnya, terjatuh. Terima palu. Ia bisa menyembuhkanku. Mulai sekarang, aku panggil kamu. Xiao Liu tunjukkan. Serangan dan pertahanan menyatu, juga bisa menyembuhkan. Dapat harta karun. Sisa-sisa keluarga Su. Akhirnya aku menemukanmu. Kasim tua akhirnya datang untuk mati. Menjelang ajal masih keras kepala. Perintah dari permaisuri iblis ini, tangkap hidup-hidup, bawa kembali ke istana. Hanya dengan kamu, si kecil imut, coba saja, kau akan tahu. Datang tepat waktu Xiao Liu. Agak menarik. Tapi hari ini aku akan membuatmu tahu. Apa itu keagungan kekaisaran. So kuat. Hari ini aku akan bunuh bocah ini. Lalu menyerbu ke istana, ambil kepala permaisuri. Selesai? Hei, sayang, serahkan nyawamu. 5 raja binatang buas. Mustahil. Pantasan markas Tuan Kota tumbang. Jika aku bisa menangkapnya hidup-hidup dan mempersembahkannya kepada Baginda, Baginda pasti akan memberiku gelar 9.000 tahun. Hai Sida tua, apa yang kau omongkan? Kupu-kupu hampa, tangkap dia hidup-hidup untukku, yang hidup. Mau menangkapku? Kau tidak layak, beruang kecil, buat kupu-kupu itu pingsan. Tuan, aku. Xiao Liu. Sembuhkan beruang kecil. Tuan aku sudah tidak apa-apa. Xiao Liu bagus, mustahil ilmu kupu-kupu telah ditembus. Apa jurus lainnya? Tunjukkan saja cepat, sombong sekali kupu-kupu, hancurkan dia. Tuan, biarkan aku merobeknya. Kenapa menghindar? Hadapi langsung. Harus. Gaisan, tidak kena. Turun kau. Hahaha. Kupu-kupuku, bermain denganmu seperti bermain dengan saya. Belum selesai. Tuan biarkan aku merobeknya. Hahaha, binatang jiwamu bahkan tidak bisa menyentuh bulu kupu-kupu mimpi. Tampaknya, kamu hanya segitu saja kemampuannya. MPH naga kecil. Jangan sia-siakan tenaga berlutut dan memohon ampun. Aku akan memberimu kematian yang layak. Setiap kali dia berkedip, kakinya meninggalkan cahaya ungu, dan jarak maksimal tidak lebih dari 10 zang, ternyata begitu. Kasim tua, apakah kamu sudah cukup tertawa? Cari 3 berikan aku 3. Milikku. Kupu-kupu mimpi kekosongan. Kupu-kupu malam. Terbanglah. Kenapa tidak terbang? Kamu ini monster. Di dunia ini ada. Tingkat Raja Binatang Kupu-kupu Malam. Menjadi milikku. Selesai. Ngengat tingkat Raja Binatang. Menjadi milikku.
Mulai sekarang, aku panggil kamu Xiao Die, tuan pasukan mekanikku, bertambah satu lagi. 3. Benda hidup kembali, mengubah musuh menjadi budak. Sihir apa ini? Kamu sebenarnya siapa? Orang yang akan mengantarmu mati. Aku adalah Kasim pengawas kekaisaran. Kamu berani menyentuhku, kekaisaran tidak akan melepaskanmu kekaisaran. Bruce, tuanmu datang, aku tetap akan membunuh. Orang gila, dia itu orang gila. Jangan, kamu banyak bicara. Su Zuzong, aku salah, aku bersujud padamu. Aku masih punya uang, punya harta, semua untukmu. Enya, matilah kau. Di kehidupan selanjutnya, hati-hati, tidak. Kayu. Tidak, bisa sembunyi sementara, tapi tidak selamanya. Daripada nunggu kaisar wanita kirim orang bunuh aku, mending aku yang datang langsung. Hai, kawan. Gimana cara ke Huang Chao? Huang Chao. Lihat penampilanmu yang memprihatinkan, masa lo pantes? Hahaha. Anda harus ke Haicheng di timur naik kapal. Hanya kapal besar dari Haicheng yang bisa ke sana. Makasih. Dia? Sebenarnya dia siapa? Baginda, plat kehidupan Liu Gonggong pecah. Siapa yang melakukannya? Lapor Baginda. Su Chen. Dia sedang menuju ke Haicheng, mau menyeberang laut ke Huang Chao. Menarik juga. Bahkan Liu Gonggong pun kalah. Di tangan orang tak berguna ini. Sampaikan titahku. Suruh pemimpin Haicheng, bawa dia kemari. Hamba patuh. Merpati pos Huang Chao. Su Chen, hanya anak muda tak berarti, berani masuk Haicheng, panggil orang. Surat perintah penangkapan Su Chen ini, tempelkan di seluruh tembok kota. Kedai arak. Kayu. Ini Haicheng. Pelabuhan terbesar di wilayah timur kekaisaran, jalur vital dari 9 provinsi, ribuan pedagang berkumpul. Kapal perang berjejer seperti hutan, bahkan untuk pergi ke ibu kota kekaisaran, harus naik kapal dari sini. Semua ini surat perintah penangkapanku. Banyak-banyak pun tetap gak kenali aku. Tuan, beli kue, ya, baru matang. 2. Orang tua, mana uang perlindungan bulan ini? Tuan, pajak kekaisaran baru saja dipungut. Benar-benar sudah tidak punya uang. Kekaisaran memungut pajaknya sendiri, saya memungut punya saya. Dari mana datangnya orang kampung? Enya. Kueku? Kalau tahu diri, cepat pergi. Kamu mengotori kueku. Lepaskan aku. Cepat. Ganti rugi. Zhao-san. Para saudara, ayo maju. Tidak tahu diri. Muan. Kakek-kakek, ampuni saya. Pergi. Terima kasih, Tuan Kakek. Kamu tahu kemana bisa membeli tiket kapal ke kerajaan? Aku tidak tahu. Tapi pandai besi Wang di sana seharusnya tahu. Lihat apa? Toko yang disita kerajaan Enyah lah. Aku ada urusan dengan Pandai Besi Wang. Kenapa? Kau juga mau bayar pajak pandai besi? Sabarlah sebentar. Cari kapal dulu. Lepaskan ayahku. Dia hanya tukang besi. Ayahmu berhutang pajak pandai besi 3 bulan. Kau sebagai bayarannya dimasukkan ke istana jadi dayang, anggap saja kalian beruntung. Tuan, Xiao Cui baru 14 tahun. Mohon lepaskan dia. dasar orang tua. Aturan kerajaan kau berani melanggar? Pandai Besi Wang ini tahu kapal ke kota kerajaan? Dia jangan sampai tertangkap. Hei, dasar kampungan. Ayo pergi.
lepaskan dia. Selesai. Anjing liar dari mana? Berani mengurusi urusan kerajaan? Kukatakan sekali lagi, lepaskan dia. Mencari mati. Kau berani menyerang tentara kerajaan? Anjing kerajaan bunuh saja. Kau siapa? Orang yang mengantarmu mati. Penyelamat. Ampuni dia. Bunuh dia, kau juga tidak akan keluar dari Haicheng-nya. Tolong. Ada yang melawan pajak dan membunuh. Kapalmu ke kota kerajaan, di mana? Kapal. Sebelah timur dermaga. Ada kapal dagang menuju kota kerajaan. Bawa anak perempuan pergi dari Haicheng. Penyelamat kau. Anak muda ini sepertinya akan ada tindakan besar. Buka pintu kerajaan mengejar penjahat. Sepertinya mulut petugas pajak itu lebih cepat dari yang kukira. Sepertinya harus segera menemukan kapal menuju kota kerajaan Muan. Tiket kapal ke kota kekaisaran. 1. Satu tiket kapal. Ini tuan. Pak, itu buronan Suchen. Kapal berangkat. Permaisuri. Tunggu saja. Hahaha, Apa itu? Ini titah permaisuri penjahat Kekaisaran Suchen. Segera tangkap, bunuh tanpa ampun. Laut, monster laut. Lari. Tolong. Kesayangan permaisuri. Hidungmu cukup tajam. Permaisuri memerintahkan. Ambil kepalamu, ayo keroyok dia. Aku bosan di perjalanan. Ada hiburan elang kecil? Ini, Raja Binatang. Muan. Raja Binatang. Atau yang mekanik. Hanya segini orang? Tidak cukup untuk pemanasan? Elang tua? Sampah. Kalian semua sampah. Kura-kura baja tabrak dan tenggelamkan. Aduh, tidak baik, kapalnya akan tenggelam. Elang kecil. Mau kabur? Di lautan ini, akulah rajanya. Xuanjia kejar. Seekor kura-kura larinya lumayan cepat. Turun kau. Elang kecil, bertahan. Kura-kura baja adalah Raja Binatang Laut Dalam. Daya tahan nomor 1 di dunia. Burung jelek itu pasti akan jatuh ke laut dan jadi makanan ikan. Tidak pasti ada kelemahannya. Bekas luka. Itulah titik lemahmu. Kupu-kupu kecil. Kayu. Xiaodie. Cuma seekor ngengat ingin menembus pertahanan. Arahkan ke bekas luka itu. Tancapkan 3 kali. Menggelitikku saja. Jangan buang-buang tenaga. Sekarang. Ada apa? Xuanjia, bertahanlah. Beri aku 3. Kura-kura Xuanjia. Kakek Su, ampun, aku akan memberikan Haicheng semua Haicheng untukmu. Terlambat, cangkang kura-kura level Raja Binatang. Menjadi milikku. Habislah. Pemimpin Haicheng, hanya segini kemampuanmu? Apa?
Apa yang sebenarnya kau lakukan? Paduka, laporan mendesak dari Haicheng. Pemimpin Haicheng, Wei Kuanglan, Zansan. Menarik. Bahkan Wei Kuanglan pun tumbang. Kecepatan pertumbuhan anak ini jauh melebihi dugaan. Tidak bisa dibiarkan lagi. Panggil Kasim Wang. Paduka, hanya Su Chen perlu mengerahkan. Kau mengajari aku? Hamba tidak berani. Hamba segera pergi. Paduka memanggil, hamba terlambat. Di Haicheng muncul seorang pemuda menarik. Bahkan membunuh 2 jenderalku. Oh, Kau pergi bawa dia kembali. Aku ingin yang hidup. Paduka, tenang saja. Hamba pasti tangkap penjahat ini hidup-hidup. Angin laut ini sungguh nyaman. Akhirnya sampai. Kura-kura tua, tunggu aku di sini. Itulah kota pasir. Muan, Cacing pasir premium. Wajib punya kalau mau lintas gurun. cuma 10 koin emas. Cacing pasir ini aku mau. Anak ini punya banyak uang ya. Uangnya saya terima. Tapi cacing pasirnya tidak bisa kuberikan. Maksudnya, nak? Kamu dari luar kota ya? Tahu maksudnya. Tahu terus kenapa? Bagus kalau tahu, tinggalkan uangnya. Keluar dari kota pasir kalau tidak. Cukup menarik. Nah, kalau pintar, berlututlah sujud 3 kali. Aku ampuni nyawamu. Seumur hidupku. Cuma pernah sujud pada ibuku. Xiao Yuan. Ini, Apa ini? kamu Muan. berani main-main di wilayahku? Anak buah, serang. Xiao Long. Aku kepanasan. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Kamu belum pantas tahu siapa aku. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak mau. Tuan aku buta tidak mengenal Gunung Tai. Tadi bilang apa? Suruh aku pergi? Tidak, aku tidak berani. Ucapkan sekali lagi. Pukul yang bagus. Aku sudah muak dengan orang-orang ini. Tuan ini Sudah melampiaskan kemarahan kita. Uangku? Tuan, uang Anda, aku juga persembahkan untuk Anda. Ada lagi? Mulutku kurang ajar, aku pantas dihukum. Mohon ampun Tuan. Pergi? Terima kasih Tuan tidak membunuhku. Kamu kalian mau apa? Menipu uangku dan mau kabur? Dia juga menipuku 20 koin emas. Tidak kukira dia juga menipu banyak orang. Penipu. Kamu menipu, ya? Kau berani menipuku 20 koin emas? Ayahku ditipunya sampai bangkrut. Gantung diri. Hari ini kau harus bayar dengan nyawamu untuk ayahku. Jangan pukul lagi. Seret ke pengadilan. Tolong, Sungguh pantas mendapatkannya. Orang ini mengalahkan geng kalajengking pasir. Sungguh melegakan. Cacing pasir tidak jadi dibeli. Cari tempat untuk beristirahat dulu. Aduh, Tuan, silakan masuk. Ah. Pandangan itu tidak seperti melihat tamu. Hehe mas, pasti dari luar kota ya. Kalajengking panggang di sini benar-benar istimewa. Teh ini berbau obat bius. Bos, tolong bukakan kamar dulu. Baiklah silakan. Datang. Karena tidak minum obat bius,
Kita serang langsung saja. Hanya segitu kemampuan? Orang ini ahli bela diri mundur. Hanya segitu kemampuan mau menipuku? Bos, Anak itu terlalu kuat bertarung. Orang kita semua kalah. Nei, bodoh. Bahkan orang luar pun tak bisa dikalahkan. ternyata ini sarang penyamun. Kamu adalah buronan itu, Su Chen Ah. Apa kaisar wanita itu yang hadiahnya 10.000 tael emas buronan nomor 1? Cepat segera beritahu ketua sekte. Pergi sajalah, panggil lebih banyak orang. Dia bahkan tidak lari. Astaga. Ketua, ada urusan besar. Apa hal? Layak membuat keributan saat aku sedang bertapa. Penjahat buronan itu, Su Chen, datang ke penginapan kita. Benarkah? Su Chen, Maharani menginginkan kepala orang ini. Kalau begitu, kita kepung penginapan. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Siap. Sudah tiba. Cukup menarik. Su Chen keluar dan terima 3. Wah, bawahan Maharani, cukup cepat datangnya ya. Jangan banyak bicara. Hari ini kau tidak bisa kabur meski punya sayap. Kau saja? MPH, cari 3 Xiaolong. Tuan, serahkan padaku. Ini Raja Binatang atau mekanik? Muan. Serang. Xiaolong bakar dia. Mustahil. Kenapa dia begitu kuat? Kala jengking beracun pasir merah, bunuh dia. Mencari mati. Xiaolong hancurkan. Selanjutnya. Ternyata cukup hebat. Pantas saja bisa membunuh Wei Guanglan. Cepat keluarkan jurusmu. Aku buru-buru. Pantas saja, Ratu. Orang yang dia perintahkan untuk dibunuh. Raja Semut pemakan dunia. Tingkat Raja Binatang. Agak menarik. Kawanan semut. Su Chen, kamu hanya punya 1 roh bela diri. Mau pakai apa untuk melawanku? Area sejauh 10 li sudah dikepung semut. 1 roh bela diri? Siapa bilang? Aku hanya punya 1 roh bela diri. Kayu. Ini mana mungkin? Bagaimana bisa seseorang memiliki begitu banyak jiwa bela diri? Kurang pengalaman. Bahkan jika kau punya 6 jiwa bela diri, apa peduliku di depan pasukan semutku? Itu bagaikan setetes air di padang pasir. Naga kecil. Cuma ini, tidak cukup untuk kubakar. Bakar saja. Semutku berjuta-juta. Apa kau bisa membakar semuanya? Siapa bilang aku cuma bisa membakar? Kera kecil beruang kecil. Kekuatan sebanyak ini ingin menghalangi semutku. Mimpi. Naga kecil, elang kecil. Serang semuanya. Pupu kecil. Pohon kecil. Tuan, lihat ilusiku. Bagai, apa yang terjadi? Semutmu. Sepertinya tidak menurutimu lagi. Tidak mungkin binatang jiwaku adalah level Raja Binatang. Level Raja Binatang. Maaf. Semua binatang jiwaku level Raja Binatang. Apa? Kayu, selesai. Apa peduli aku dengan Raja Binatang tingkat dewa? Aku bisa memanggil Ratu Semut tanpa henti. Kalian akan kehabisan. Tampaknya. Kita harus tangkap pemimpinnya dulu. Xiao Yuan, Yang Ang, buka jalan.
Raja Semutku. Kau tadi sombong sekali, ya kan? Kau, jangan mendekat. Su, kakek Su. Ampun, aku rela jadi mainanmu. Aku akan bawa kau ke istana. Mainan tak berakar, aku jijik. Aku jijik. Aku tahu semua pertahanan istana. Kumohon, ampunilah aku. Kakek Su, aku salah. Aku tidak kenal siapa kau. Enyahlah. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Bersiaplah masuk neraka. Arwah bela dirimu. Aku ambil juga. Apa? Tingkat Raja Binatang. Ratu Semut. Menjadi milikku. Tidak. Belum selesai. Ratu Semut tingkat Raja Binatang. Menjadi milikku. Tuan. Yang baru patuh dikit. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? HMPHM. Tidak benar, aku Wuhunku. Ratu Semutku. Sayangmu. Sekarang milikku. Wuhunku mustahil. 10 tahun. Aku pelihara selama 10 tahun. Xiao Yi, antar mantan tuanmu pergi. Tidak, aku tuanmu. Kamu tidak bisa. HMPH? Orangnya ratu. Cuma itu kemampuanmu? Anak buahku, ikut aku menyerbu ke istana. Kasim tua nyawanya keras ya. Muan. Pencipta takdir. Satu orang menjadi pasukan. Ternyata benar-benar ada. Kasim tua. Pengetahuannya lumayan. Kau pikir kau menang dengan membunuhku? Bahkan sebagai hantu, aku tak akan melepaskanmu. Tentu. Aku di neraka. Menunggumu. Sang ratu akan membalaskan dendamku. Tunggulah. Kalau begitu, biarkan dia datang. Kau turun duluan untuk menjajaki jalan. Surat darah semut terbang. Paman Wang juga terkena masalah. Palu pencipta takdir. Su Chen ini ternyata memiliki roh bela diri legendaris. Jika dibiarkan tumbuh, satu orang menjadi pasukan. Dinasti terancam. Sampaikan titahku. Suruh kepala suku salju segera cegat. Su Chen siapa yang mengambil kepalanya dihadiahi 10.000 emas, diangkat menjadi pangeran turun-temurun selamanya. Hamba patuh pada titah. Su Chen. Aku ingin melihat sampai kapan kau bisa hidup. Bersambung. Tempat sialan ini dingin banget. Kenapa cuaca sialan begini? Ada masalah pula datang. Pas banget datangnya. Coba kemampuan Xiao Yi. Xiao Yi? Agak menarik.
Xiao Yuan. Ajak main. Kepala suku, anak itu kejam. Jangan dibiarkan. Seekor raja binatang mengalahkan raja harimau salju. Anak ini bukan sembarangan. Kepala suku, biarkan saya yang menemuinya. Jangan terburu-buru. Kuras dulu tenaganya. Mau menguras tenagaku dengan lawan bertubi-tubi. Berapapun yang datang, aku hancurkan semuanya. Belum selesai. Biasa saja. Perintah dari Maharani. Ambil kepalamu. Kalau kamu pintar, jangan buat aku turun tangan. Akhirnya ada yang lain. Raja Serigala Salju, serang. Xiao Yuan, Xiao Long. Cukup menarik. Biarkan aku yang tangani. Xiao Ying, Xiao Xiong. Berapapun yang datang, aku hancurkan semuanya. Raja binatang 6 kepala. Pantas Maharani begitu khawatir. Hehe. Kepala Kasim utusan Maharani sudah di bawah paluku. Apa aku takut padamu? Apa katamu? Kamu? Membunuh kepala Kasim? Dia menggangguku, maka aku buat dia mati. Kepala Kasim, pembunuh ayahku, ternyata ada di tangan bocah ini. Hari ini aku lepaskan kamu. Pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Kamu pintar juga. Kepala suku, begitu saja kau biarkan dia pergi? Aku punya rencana sendiri. Apa yang kau khawatirkan? Selesai. Apa sebenarnya rencana orang ini? Kenapa ketua suku tidak mengejar? Melepaskan harimau kembali ke gunung akan menimbulkan masalah tak berkesudahan. Jika mengejarnya, suku kita pasti akan menderita kerugian besar. Prioritas utama, cari Shue'er dulu. Badai salju datang. Bersembunyi di sini dulu. Apa yang terjadi? Binatang roh ini tidak normal, aura mereka aneh. Tidak seperti binatang roh biasa. Xiao Xiong. Keras sekali. Jangan coba-coba melukai tuanku. Hei, anak buah. Serang. Jangan sisakan satu pun. Bisa pulih kembali? Apa sebenarnya benda aneh ini? Binatang roh ini dikendalikan oleh sihir rahasia. Kita harus menemukan sumbernya, kalau tidak, kita tidak akan pernah selesai. Disinilah tempatnya. Ini adalah urat biji es misterius. Kayu. Selesai. Konon ada tambang es hitam, mengandung kekuatan dingin yang ekstrem. Dapat meningkatkan kekuatan roh binatang secara drastis. 2000.
dan roh binatang. Xiao Yuan. Serang. Menarik juga. Xia Olong, bakar dia. Semua datang ke sini, aku akan naikkan level kalian. Diperbaiki dengan baik. Bagus. Maharani. Wilayah saljumu telah menjadi tempat latihan perang. Cocok untuk mencoba pedangku pada kalian. Kekuatan upgrade baru. Biarkan kalian merasakan kekuatanku. Tolong. Selesai. Tolong. Kenapa ada suara anak kecil menangis? Semut kecil, kita ke sana lihat. Kamu tidak apa-apa, terima. Terima kasih, kakak. Di mana keluargamu? Aku terpisah dari ayah. Aku antar kamu cari keluarga. Shuer, kamu di mana? Kepala suku, jangan khawatir. Tuan Putri pasti ada di sekitar sini. Shuer. Berhenti. Kepala suku kami sudah berbaik hati melepasmu. Berani-beraninya kau menculik Tuan Putri kami. Kakak besar ini yang menyelamatkan Shuer. Kamu menyelamatkan putriku. Kebetulan saja. Su Chen, kau selamatkan putriku. Hutang budi ini, aku catat. Kepala suku, meskipun dia selamatkan Tuan Putri, perintah ratu. Aku tegas dalam soal budi dan dendam. Budak penyelamatan jiwa, mana mungkin tidak dibalas. Karena sudah begini jodohnya, malam ini aku gelar jamuan. Sebagai terima kasih atas penyelamatan putriku. Maukah kau hadir? Undangan kepala suku? Mana berani aku menolak? Tamat. Saudara Su, anggota ini untukmu. Membunuh Raja Kasim yang bajingan tua itu, dan menyelamatkan satu-satunya putriku, dua kebaikan besar, aku catat, apa? Bajingan itu, ternyata membunuh ayahmu. Sekarang balas dendam terbayar anggur ini. Aku minum duluan sebagai hormat. Untuk ketua yang setia kawan, aku habiskan ini. Ratu wanita menggunakan binatang roh sukuku untuk eksperimen. Semuanya menjadi monster kristal es, pantasan mereka, kehilangan akal. Menggigit siapa saja? Suku salju kami, hanya hewan ternak peliharaannya. Mau dibunuh ya dibunuh, mau diambil ya diambil. Ratu wanita harus mati. Cepat atau lambat, aku akan membuatnya. Hutang darah dibayar darah, tak ada yang tersisa. Saudara Su punya dendam dengan ratu wanita. Dia membunuh seluruh keluargaku. Hutang ini harus dilunasi. Hidup dan mati bersama, berbagi kebahagiaan. Baik, kalau begitu kita adalah orang dalam satu perahu. Wakil ketua, mata-mata melapor. Ada pergerakan dari pihak ratu wanita. Tahu, mundurlah. Ketua dan buronan beraliansi melawan ratu wanita, aku tidak bisa ikut mati bersamanya. Ketua, wakilmu matanya tidak biasa. Dia mengikutiku lebih dari 10 tahun. Ambisiusnya besar. Tidak akan membuat masalah besar. Keluarlah. Perintah rahasia Maharani. Kepala suku salju jika berkhianat, bunuh tanpa ampun. Maharani mengangkatmu menjadi Raja Salju yang baru. Dark Clay. Hamba patuh. Jika Su Chen masih hidup 3 hari lagi, kau harus datang dengan kepalamu. Hamba patuh. Raja Salju. Aku sudah menahan 10 tahun. Akhirnya menunggu hari ini. Wakil kepala suku. Kemana Anda pergi? Masih di luar larut malam, wakil kepala suku. Akhir-akhir ini gerak-gerik Anda mencurigakan. Para saudara sedang membicarakan urus-urusanmu sendiri. Kepala suku, jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri yang tidak tahu diri. Kau,
bajingan. Mengapa aku sudah baik padamu, menganggapmu sebagai saudara kandung? Kau mengkhianati Maharani, mengkhianati suku salju. Demi suku salju, kau harus tiga. Aduh, ada masalah. Kau cari tiga, sia-siakan kepercayaan kepala suku. Hahaha, Su Chen. Kau berani membunuh kepala suku. Orang-orang tangkap dia untukku. Kayu habis. Orang, tangkap dia. Serang, bunuh dia. Siapa yang membunuhnya akan diberi hadiah emas 10.000 tael. Hari ini kau tidak akan pergi hidup-hidup. Xiao Yuan, serang. Xiao Long, betulkan mereka. Apa? Dia ternyata berbeda dari beberapa hari yang lalu. Berhenti semua. Bukan Su Chen Xia yang membunuh ketua suku. Itu Han Lie. Kau, apa yang kau bicarakan? Aku melihatmu dengan mataku sendiri. Menyusup ke tenda ketua suku dan menusuknya dengan tanganmu sendiri. Kebohonganmu tidak bisa menipu semua orang. Xiao Yuan? Tuan Su, ampuni aku. Aku tergoda setan sejenak, tertipu oleh Ratu Iblis. Ketua suku memperlakukanmu dengan baik. Beginikah caramu membalasnya? Aku salah. Beri aku jalan hidup. Aku akan menjadi budakmu dan membalas kebaikanmu. Jalan hidup? Apakah kau memberi jalan hidup kepada anggota suku? Pengkhianat. Mati pun tak sayang. Muan. Kepala suku. Saudara Su. Bertahanlah. Roh hewanku bisa menyelamatkanmu. Percuma. Dengarkan aku. Badai salju menghalangi jalan gunung tanpa 3 tahun. Pasti tidak bisa lewat. 3 tahun. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Pergi ke puncak gunung salju. Tulang belulang leluhur. Macan putih. Dipuja. Suku dari generasi ke generasi. Mendapat perlindungannya. Bisa keluar dari daerah salju. Selamat jalan, saudara. Kepala suku menitipkan suku salju padamu. Kamu harus balas dendam untuknya. Aku akan menuntut keadilan untuknya. Ratu Bisan. Ayo ke gunung salju. Akhirnya, sampai juga. Inilah tekanan dari leluhur hewan suci. Leluhur macan putih. Maafkan aku. Kenapa? Tidak ada perlindungan. Sepertinya merasa aku tidak layak mendapat perlindungan. Tidak merespon. Kalau begitu jangan salahkan aku. Tidak menjawab. Kalau begitu, jadilah kekuatanku. Bawa aku keluar dari gunung salju. Pemuja, berani-beraninya kau melawan aku. Kau akan merasakan amukan badai salju. Hentikan badai salju ini. Aku harus keluar dari gunung salju ini. Gunung suci area terlarang manusia biasa. Enyahlah dari sini, karena kau tidak membantuku. Maka aku, Su Chen, terpaksa memukulmu, biar kau patuh Xiao Yuan Xiao Long lilit dia untukku. Semut. Dia adalah roh yang tersisa, serangan biasa, tidak bisa melukai intinya. Xiao Die bawa aku ke atas, berani kau. Berikan. Tunduk. Masih ada satu pukulan terakhir. Tuan.
Mulai sekarang, aku panggil kau Xiao Hu. Kayu. Mulai sekarang panggil Xiao Hu. Hentikan badai salju ini. Langit. Langit cerah. Badai salju berhenti. Benar-benar berhenti. Lihat, itu leluhur macan putih. Tulang belulang leluhur. Disembah turun-temurun. Tuan Su, Anda sungguh. Mereka yang menghalangi jalanku, nasibnya sama. Ayo pergi. Leluhur macan putih telah mengakui tuannya. Ini takdir, sungguh takdir. Tuan Su arwah kepala suku dapat beristirahat dengan tenang. Kepala suku menitipkan aku untuk keluar dari wilayah salju membalaskan dendamnya. Sekarang badai salju telah berhenti, aku juga harus berangkat. Perjalanan Anda ke Istana Kekaisaran, hati-hatilah. Hati-hati. Yang harus waspada adalah Kaisar Wanita. Berangkat, Kaisar Wanita, aku datang, kayu. Selesai. Inikah kota kekaisaran? Pengkhianat, Su Chen. Kamu membunuh pejabat istana, kamu pantas mati 1000 kali. Segera menyerah. Aku, komandan, akan mengizinkanmu mati utuh. Pasukan kekaisaran hanya segini orang? Kurang ajar pemanah. Bersiap, lepaskan. Binatang roh tanah. Kavaleri serbu untukku. Xiao Ying. Ya Tuhan, monster apa itu? Jangan mundur. Siapa yang berani mundur? Bunuh tanpa ampun. Xiao Yi, tunjukkan pada kota kekaisaran, apa itu tentara sejati? Monster apa ini? Terlalu banyak. Tidak ada habisnya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Serbu kota. Selesai. Serang kota. Maju dan serbu, hentikan mereka. Tidak mungkin. Tembok ini memiliki penguatan susunan pertahanan. Xiao Yuan, buka pintu. Siapa yang berani mundur, bunuh tanpa ampun. Badak bumi pecah serang. Xiao Yuan. Hanya semut kecil. Badak bumi pecah. Masih ada. Siapa? Ini istana kerajaan. Su Chen, aku sudah lama menunggumu. Kau bunuh 3 panglimaku. Tembus 10.000 tentara istana. Kau benar-benar membuatku terkesan. Jangan banyak bicara. Kau bunuh seluruh keluargaku. Hari ini kau harus bayar darah dengan darah. Hutang darah. Hanya beberapa manusia biasa yang kubunuh. Aku bisa memberimu yang lebih baik. Asal kau tinggalkan balas dendam. Aku akan berbagi dunia denganmu. Kau bisa jadi kaisar. Aku akan mundur ke belakang layar. Hanya menjadi permaisurimu. Berbagi dunia? Bagus. Kekaisaran yang membentang. Kita nikmati bersama.
Tanah yang berlumuran darah aku muak. Kau bunuh ayah dan ibuku, aku hanya ingin nyawamu. Kalau begitu sayang sekali. Karena kau tidak tahu diri. Pergilah mati. Selesai. Karena kamu tidak tahu diri. Kalau begitu, pergilah ke Lan. Ya, Siapa yang mengkhianati permaisuri? dibekukan menjadi patung es. Kamu berhasil memaksa wujud 8 ekorku keluar kamu yang pertama. Sekaligus yang terakhir. Setiap wujudku memiliki keahlian unik, kamu berani melawanku. 8 lawan 1. Tidak adil. Aku tidak pernah bicara adil. Itulah 8 binatang rohnya. Delapan lawan 8. Barulah adil. Serang. Jangan ada yang tersisa. Pergilah ke Lan. Naga kecil. Robek dia. Kayu. Sia Olong. Sobek itu. Xiao Xiong. Xiao Liu. Xia Oying. Xiao Die. Ada Yu Yue. 8 ekor itu menyatu. Aku lihat bagaimana kau mengatasi ini. Trik murahan. Bayangan Yu Yue, sembuhkan mereka lagi. Bunuh dia dulu. Xiao Die, Xiao Ying, tahan bayangan lainnya. Xiao Yuan, Xiao Long, Xiao Hu, ikut aku, bunuh dulu, bayangan Yu Yue. Ini ilusi. Lindungi aku. Hancur. Dibunuh. Kayu. Sembuh hilang Hu sekarang. Giliran kalian. Tidak mungkin, klon 8 ekor milikku, kau hancurkan semuanya. Selanjutnya giliranmu ah. Aku akan membuatmu lenyap. Gabung. Lalu ini, untuk ayah dan ibuku. Su Chen, aku bisa memberimu kerajaan yang luas, bahkan kultivasi 9 ekor milikku, semuanya untukmu. Hanya minta, biarkan aku hidup. Nyawa orang tuaku, dengan apa kau membayarnya? Aku mau menghancurkan kultivasiku sendiri di penjara seumur hidup, hanya minta. Klonmu membakar aku. Saat seluruh keluarga Su, pernahkah kau pikir, hari ini? Ampun. Terlambat. Kayu.
Ayah, ibu, anakmu. Aku sudah membalaskan dendam kalian. Mau lari? Jangan. Tuan, mulai sekarang, kau adalah binatang rohku. Berani-beraninya pengkhianat. Berani membunuh kaisar wanita dinasti. Siapa lagi kau? Aku ini, Tetua Agung dari Tanah Suci. Tahukah kau kaisar wanita? Dinasti bergolak dunia kacau. Hempeha. Dia membantai seluruh keluargaku, keluarga Su. Maka aku akan membuat jiwanya hancur lebur, seluruh keluarga, kematian orang tuamu. Memang kehendak Tanah Suci. Kau bilang? Dahulu yang memerintahkan memusnahkan seluruh keluargamu, keluarga Su, adalah Tanah Suci. Tunanganmu, Ye King Huan, hanyalah pelaksana. Ternyata, kalianlah dalang sebenarnya. Lalu kenapa Bahuang Fen Tian Kue muncul? Hancurkan dia. Kayu. Bunuh dia. Xiao Hu. Burung Fen Tian Ke adalah binatang suci dari Tanah Suci. Kau, binatang terkutuk, juga ingin melawan? Binatang suci. Kalau begitu, lihat siapa yang lebih kejam. Maharani. Apa ini? Mustahil. Fen Tian Ke adalah binatang suci. Mana mungkin terpesona? Maharani dulu paling ahli dalam ilmu pesona. Sepertinya 3 ratu. Juga sama. Berikan padaku. Tidak mungkin. Fen Tian Kue adalah binatang suci. Binatang suci. Di hadapan Su Chen tidak berarti apa-apa. Su Chen, berani kau bunuh binatang suci di tanah suciku? Pasti akan membuatmu celaka selamanya. Tanah suci cepat atau lambat aku akan meratakannya. Dendam pembantaian keluarga belum selesai. Anak buah ikut aku ratakan tanah suci. Tamat.